Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dia yang paling utama ialah nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan amalan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat besertakan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan memberikan judul pidato singkat saya pada hari ini, yaitu tentang larangan mencari kesalahan orang lain. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kita mengetahui jenis-jenis kemaksiatan yang berpotensi memperkeruh hati seorang mukmin dan memudaratkan keimanannya, baik yang zahir maupun yang batin. Salah satunya adalah tajassus, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Sifat ini tidak akan timbul tanpa adanya pemicu terlebih dahulu, yaitu suudzon atau berburuk sangka terhadap orang lain. Sehingga bisa dikatakan kedua sifat ini saling berkaitan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kedua perbuatan ini bersarang di hati seorang hambanya dengan firman pada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Mencari-cari kesalahan orang Islam dan aib mereka dengan mencari tahu hal itu akan berdampak pada kerusakan yang besar. Kerusakan yang dimaksud adalah timbulnya perpecahan yang diiringi hilangnya kepercayaan dan integritas dalam tubuh kaum muslimin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dalam kitab Raudah Al-Uqala yang berkata, tajassus adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang-orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita. Seorang muslim harus berhati-hati terhadap sifat tercela ini, karena secara tidak langsung orang yang mencari-cari kesalahan orang lain telah menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang yang dicari kesalahannya, lebih suci dan bersih dari dosa, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya merasa bersih dari dosa dan terhindar dari maksiat, karena Allah taala lebih mengetahuinya daripada hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Najm ayat 32 yang berbunyi, maka janganlah kalian mengatakan bahwa diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Quran surah An-Najm ayat 32. Seharusnya sebagai seorang mukmin yang memiliki ikatan persaudaraan berasaskan iman dan mukmin lainnya saling menjaga kehormatan saudaranya satu sama lain dengan menutup rapat-rapat aibnya. Berusaha supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan menjadikan dirinya jaminan atas keamanan saudaranya.
Beruntunglah orang-orang yang tidak tersibukkan dengan aib orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang disibukkan dengan kekurangannya sendiri, sehingga tidak sempat memikirkan kekurangan orang lain. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang berbunyi, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita dari sifat tajassus dan menjadikan diri kita lebih bertawadu, bersemangat mengerjakan amal saleh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.